Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah masih pertemukan kita kembali di majlis ilmu ini dalam bahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-13, yaitu hadis tentang kamalul iman, tentang kesempurnaan iman. Baik saudaraku yang Allah muliakan, kita langsung saja lihat hadisnya dan nanti poin-poin bahasan apa saja dari hadis ini akan kita bahas. Hadisnya ini teman-teman, hadisnya pendek, insya Allah 1 menit juga hafal matannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadisnya pendek, redaksinya pendek. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum, kalau dalam redaksinya tidak beriman ya. Salah seorang dari kalian, sampai salah seorang dari kalian tersebut menurut hadis ini mencintai li akhihi kepada saudaranya ma yuhibbu li nafsi ai kama sebagaimana ya, atau seperti dia mencintai kepada dirinya sendiri. Tidak beriman. Apakah hadis ini secara tegas menyatakan tidak beriman atau ada makna lain ya, atau ada makna yang tersembunyi dalam hadis ini? Andai ini dinyatakan tidak beriman, wah berarti banyak sekali ya. Di antara kita ini yang tidak beriman banyak. Tapi kalau ada makna lain dan itu lebih meringankan, dan andai kata kita masuk ke dalamnya, itu pun tetap perlu perjuangan ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan keimanan ya. Kaitannya dengan keimanan dan menunjukkan bahwa iman ini adalah satu hal yang tidak bisa
kita biarkan. Ya. Kita harus memperhatikannya dengan benar-benar. Salah satu rukun dari rukun iman yang sudah Allah tetapkan hilang satu saja, maka apapun yang kita kerjakan bisa sia-sia. Ya, sebagaimana kita sudah pernah mengetahui teman-teman pada pertemuan yang sebelumnya, ya, ketika bicara takdir, kata Ibnu Umar menyampaikan kabarnya kepada orang-orang yang tidak mengimani takdir, sampaikan ke mereka, saya berlepas diri dari mereka. Itu tidak mengimani takdir. 1 dari 6, ya. Sampaikan ke mereka, saya berlepas diri dari kalian. Dan andai di antara mereka itu ada yang bersodakoh dengan emas yang sebesar gunung Uhud, maka sodakohnya tidak akan diterima. Nah, andai hadis ini teman-teman maknanya seperti tadi, wah banyak sekali yang gagal keimanannya. Jadi oleh karena itu kita akan bahas, ya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang atau salah seorang dari kita ini, ya, sampai salah seorang dari kita ini bisa mencintai saudaranya, saudara sesama mukmin, ya, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Baik teman-teman, apa poin-poin bahasan yang akan kita bahas? Nah, ini 3. 1, iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian bahasan yang kedua, di antara makna kesempurnaan iman. Dan ketiga, meremehkan saudara yang sesama muslim akan merusak kesempurnaan iman. Jadi iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Yang kedua, di antara makna kesempurnaan iman. Yang ketiga, meremehkan saudara yang sesama muslim akan merusak kesempurnaan iman. Nah, berarti yang dimaksud la yu'minu di sini ai la yatimu. Ya. La yatimu imanu ahadikum. Tidak sempurna iman salah seorang dari kita, dari kalian. Jadi bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna keimanannya. Nah, oleh karena itu, dengan hadis ini kita akan melihat apakah diri kita ini termasuk ke dalam orang-orang yang tidak sempurna imannya, ya, atau alhamdulillah sempurna. Baik teman-teman, kita mulai. Kita bahas poin yang pertama, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini ada perkataan dari salah seorang sahabat, ya, yaitu Abu Hatim radhiyallahu anhu. Mengapa saya sampaikan ini adalah perkataan sahabat? Karena ini merupakan takwil dari hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW di perang Khaybar, beliau mendapatkan kabar dari sahabat-sahabat bahwa ada seorang dari sahabat itu yang diduga meninggal dalam keadaan syahid. Diduga meninggal dalam keadaan syahid. Diumumkannya, fulan mati syahid, fulan mati syahid, fulan mati syahid. Sampai kabar itu nyampe ke Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, tidak, dia tidak mati syahid. Begitu kata Rasul, tidak, dia tidak mati syahid. Ya. Dia justru finnar. Ya. Mengapa? Karena dia sudah mencuri, mengambil yang belum menjadi hak dia
dari rampasan perang. Itu teman-teman ya. Jadi si fulan ini mengambil yang belum menjadi hak dia dari rampasan perang. Nah, maka kata Rasulullah, itulah dosanya. Jadi dia tidak mati syahid karena dia telah melakukan kecurangan. Dia sudah mengambil yang bukan haknya. Maka kemudian diumumkan oleh ya, Abu Bakar ya, diumumkan bahwa si fulan itu tidak demikian. Nah, akhirnya salah seorang Abu Hatim ini dari sahabat menyampaikan fi hadal khobar, oh ternyata dari hadis yang Rasulullah katakan bahwa si fulan ini tidak meninggal dalam keadaan syahid, tidak. Maka beliau mengambil takwil dari hadis ini, inilah bunyinya. Fi hadal khobar, oh berarti dalam hadis tadi, dalam perkataan Rasulullah tadi, dalilun ala annal iman yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ya, kata beliau, oh ternyata bahwa iman itu bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Jadi mengambil yang belum menjadi haknya itu adalah kemaksiatan. Seperti itu teman-teman. Tapi kemudian disampaikan pula oleh Abu Hurairah dan lain sebagainya bahwa al-iman yazid wa yanqus. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Begitu teman-teman ya. Dan itu memang terbukti, kita merasakannya sendiri bahwa iman itu begitulah kondisinya. Berkurang dan bertambah, berkurang dan bertambah. Nah, kalau di sini dikatakan yazidu bit ta'ah, iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Ya, teman-teman sudah tahu semuanya bahwa ketika bicara taat adalah bicara beribadah dengan benar, beribadah dengan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah taat. Wa yanqus bil ma'siyah, dan akan berkurang kualitas keimanannya dan bisa juga kuantitas keimanannya bil ma'siyah, dengan sebab penentangan kepada Allah, penentangan kepada Rasulullah SAW, yakni tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Baik, ini hadis yang pertama yang membuka bahasan kita tentang bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nah, teman-teman. Wa qala Mu'ad berkata, Mu'ad bin Jabal, ijlis bina nu'minu sa'atan. Wa qala Ibnu Mas'ud, al-yaqinu al-imanu kulluh. Wa qala Ibnu Umar, la yablughul 'abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma haka fi sadr. Wa qala Mujahid, syara'a lakum minad din awsayna ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Wa qala Ibnu Abbas, syir'atan wa minhajan. Mu'ad bin Jabal berkata, ijlis bina nu'minu sa'atan, duduklah bersama kami sebentar. Ya. Nu'minu sa'atan, mohon maaf nih kata imannya belum tepat. Nu'minu sa'atan, beriman sebentar. Duduklah bersama kami, beriman sebentar. Wa qala Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, al-yaqin al-imanu kulluh, yakin itu iman seluruhnya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, la yablughul 'abdu haqiqata taqwa, seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat takwa alias kesempurnaan takwa, hatta yada'a ma haka fi sadr, hingga ia meninggalkan dosa. Wa qala Mujahid, dan kemudian Mujahid berkata, syara'a lakum minad din, Allah telah menetapkan syariat untuk kamu sekalian. Dengan kemudian menyampaikan, Allah awsayna ya Muhammad. Jadi Ibnu Abbas menggambarkan
ya. Mujahid menggambarkan bahwa Allah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ausainaka ya Muhammad." Ya. Kami wasiatkan kepada engkau wahai Muhammad, wa iyahu, dan begitu juga kepada Nabi Ibrahim, maksudnya dinan wahidan, agama yang satu atau satu agama. Wa qala Ibnu Abbas, sementara Ibnu Abbas juga mengatakan tentang iman, syir'atan wahidah, syir'atan wa minhajan, syariat dan manhaj. Nah, baik teman-teman ya. Jadi kata Mu'adz bin Jabal senantiasa mengajak sahabat-sahabatnya untuk selalu terus memperbaiki keimanan. Jadi para sahabat dengan mencontoh Rasul, mereka sering duduk-duduk dan murojaah, ya, mudzakarah tentang keimanan, ya, tentang bagaimana kita ini beribadah kepada Allah yang benar, tentang bagaimana hakikat keberadaan kita di muka bumi ini, bahwa tugas kita di muka bumi ini adalah sebenarnya untuk beriman, ya, dengan benar, yaitu membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud memperkuat tentang iman, al-yaqin, al-imanu kullu, ya. Kalau mau mengetahui iman secara keseluruhan, yaitu yakin. Ketika yakin berarti iman keseluruhannya. Artinya ketika seorang ini beriman dan membuktikan keimanannya dengan ketaatan, itulah namanya yakin, ya. Itulah namanya yakin. Dengan kata lain, yakin adalah ilmu, ya, yang melahirkan amal-amal dan disebut juga dengan iman. Yakin, iman, i'tiqad, semuanya adalah hakikatnya ilmu. Ketika sudah diamalkan, maka itulah hakikat ilmu, hakikat yakin, hakikat iman. Dan target dari ilmu, ya, yang kita pelajari ini adalah amal, ya, amal teman-teman. Pernah saya sampaikan ke teman-teman, ya, ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga, Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti, ya, wahai Adam, kalau kita pahami, ya, konteks ayat ini, nanti wahai Adam dan keturunanmu wahai Adam, kalau datang kepadamu hudan, nah ini ilmu sebenarnya. Kalau datang kepadamu hudan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ikuti, ya. Kalau kalian mengikuti ilmu, ya, dijamin fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalian tidak perlu jangan khawatir, ya. Jangan khawatir ini itu, ya. Alias kalian tidak akan takut dan juga tidak akan bersedih. Rasa takut dan rasa sedih ini adalah perasaan ruhaniyah yang mendominasi diri kita, yang bisa mengantarkan kita kepada keimanan, bisa mengantarkan kita kepada keyakinan, bisa mengantarkan kepada kita mendapatkan ilmu yang kita tahu tujuan ilmu itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu teman-teman. Jadi ayat itu, ayat 38 dari surah Al-Baqarah, itu menunjukkan al-yakin al-imanu kullu, ya. Bahwa iman adalah ilmu. Ilmu adalah butuh diamalkan. Amalan yang benar yang kita lakukan itulah untuk Allah. Itulah al-yakin al-imanu kullu. Kemudian kata Ibnu Umar, la yablughul abdu haqiqatat taqwa. Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat takwa, alias kesempurnaan takwa, sampai dia meninggalkan dosa, ya, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Kemudian Mujahid mengatakan, Allah sudah menetapkan untuk kalian, untuk iman kalian, apa? Agama, ya. Agama. Jadi agama adalah sumber ilmu alias sumber keimanan. Kemudian Ibnu Abbas, syir'atan wa minhajan, sama maknanya adalah agama. Nah, saya bawakan penjelasan sedikit ini, ya.
Jadi nu'minu sa'atan nadhkurullaha zamanan wa natadzakar khaira wa umur akhirah wa ahkam ad-din mimma yaziduna imanan wa yaqinan. Seperti itu. Jadi di antara penjelasan makna nu'minu sa'atan adalah nadhkurullaha zamanan. Mari kita mengingat Allah zamanan walaupun sebentar, ya. Wa natadzakar al khair, dan kita mudzakarah, ya. Mudzakarah saling mengingatkan, ya. Saling mengingatkan tentang kebaikan. Wa umur akhirah, dan perkara-perkara yang berkaitan akhirat. Wa ahkam ad-din, dan hukum-hukum agama, ya. Hukum-hukum agama disimpulkan ada di 5 hukum taklifi, ya. Hukum-hukum agama disimpulkan di 5. Insya Allah teman-teman masih sudah mengamalkannya. Hukum taklifi ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Ini hukum taklifi. Jadi mari, kata beliau, kita selalu ingat hukum-hukum Allah, ya. Hukum-hukum taklifi, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Karena dengan paham hukum taklifi, maka iman kita akan bagus, ya. Tidak memahami hukum taklifi, iman kita akan rusak, ya, akan rusak. Dan ini kenyataan, ya. Ini kenyataan, ya. Ketika seseorang beramal ibadah asal-asalan, itu menunjukkan tidak paham ahkamuddin, tidak paham hukum-hukum agama, ya, yang Allah pusatkan di hukum taklifi. Mana wajib, mana sunnah, mana haram, mana makruh, mana mubah. Disitulah sumber amal, sumber iman. Ketika kita memahaminya dengan benar, insya Allah kita akan menjadi orang yang sempurna imannya. Mimma yaziduna imanan wa yaqinan, ya. Dengan hukum-hukum agama tersebut, maka akan menjadikan iman kita dan keyakinan kita bertambah. Sebenarnya iman yakin tadi sudah sama, ya. Ini memperkuat saja. Walladzi qila lahu dzalika huwal aswad bin hilal. Kemudian yakin al ilmu wa zawalu syak. Yakin adalah ilmu dan hilangnya keraguan. Jadi kalau orang masih ragu, sama dengan tidak yakin. Orang yang dalam keraguan, amal-amalnya tidak bermanfaat, ya. Orang yang dalam keraguan, amal-amalnya tidak bermanfaat, bahkan membahayakan. Jadi kalau kita sholat dalam keraguan, selesai sholat bukan dapat pahala, dapat dosa, ya. Begitu juga kita beramal agama, tapi dalam keraguan, dan dia tidak menghilangkan rasa ragu itu, selama dia melakukan amal-amal dengan cara seperti itu, selama itu pula tidak bermanfaat, bahkan membahayakan. Orang beribadah diingatkan, Pak, yang benar begini, tapi dia nggak peduli, dia tetap mengerjakan, tapi dia ragu dengan ada yang mengingatkan. Tapi dia juga malu memperbaiki, maka selama itu pula ibadahnya tidak bermanfaat, bahkan mencelakai dirinya. Jadi al-yakin al-ilmu wa zawalu syak. Yakin adalah ilmu dan hilangnya keraguan. Kemudian at-taqwa, di sini dalam Sahih Bukhari dimaksudkan khosyah, ya. Khosyah itu adalah takut kepada Allah, ya. Wa haqiqatuha, dan hakikat khosyah adalah ayah fadha nafsahu, menjaga dirinya, min ta'ati ma tastahiqu bihil uqubah, dari segala sesuatu amal-amalan yang menyebabkan dia kena azab, ya. Jadi khosyah alias sebutan lain dari takwa, atau takwa adalah didominasi dengan rasa takut kepada Allah. Yang rasa takut itu dibuktikan dengan apa? Menjaga diri dari melakukan amal-amal yang menyebabkan dia diazab oleh Allah, ya.
min tarki ta'ah seperti meninggalkan ketaatan, au fi'lil ma'siyah atau melakukan kemaksiatan. Nah, itu takwa ya. Jadi beliau menerangkan takwa itu adalah rasa takut yang kuat. Yang rasa takut yang kuat itu dibuktikan dengan apa? Dengan menjauhi maksiat dan melakukan ketaatan. Seperti itu teman-teman. Kemudian haka, di sini kan ada tadi mahaka fi sodrik. Ya, di sini adalah apa itu haka? Waqa'a fil qalbi wa lam yansyarih lahu sadr wa khafa fihi al-itsam. Haka adalah sesuatu yang menjadikan diri kita ini enggak nyaman, ya. Dan takut berbuat dosa secara sengaja. Seperti itu teman-teman ya. Jadi takwa tadi maha kapisodri, haka pisodri, takut dirinya berbuat dosa. Al-ithmu ini melakukan dosa secara sengaja. Jadi seseorang tidak akan bisa mencapai derajat takwa yang sempurna kalau dia itu nggak takut berbuat dosa dengan sengaja. Ya. Kalau dosa tidak sengaja itu wajar. Ya. Tapi dia tidak takut kalau berbuat dosa dengan sengaja, nggak merasa takut. Maka selama dia merasa aman dengan berbuat dosa, maka selama itu pula tidak akan sampai kepada derajat takwa, alias kepada kesempurnaan takwa. Selalu ingat saja teman-teman, dosa itu ada 3 macam ya. Penyebutan istilah dosa dalam syariat kita ada 3. Ada dzanbun, ada itsmun, ada khotoun. Kalau dzanbun itu dosa yang bisa sengaja, bisa tidak. Kemudian ada itsmun. Nah, ini dia. Itsmun itu dosa yang dilakukan dengan sengaja. Ada lagi khotoun, dosa yang tidak sengaja. Nah, haka fi sadr itu dosa yang dilakukan dengan sengaja. Nah, kalau seseorang ini nggak takut melakukan dosa dengan sengaja, maka selama itu pula sulit untuk memperoleh kesempurnaan takwa. Tapi kalau dia takut dan dia jatuh pada dosa, itu bukan itsmu namanya. Itu namanya khotoun, juga bisa dzanbun. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kata beliau, langsung saya ke sini. Syir'atan wa minhajan. Syir'atan wa minhajan adalah syariat, asyir'ah wa syariah bermakna wahid. Baik syir'ah atau syariah maknanya sama, ya. Sama-sama apa itu? Masyara Allah li ibadi, apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya, yaitu agama Islam, ya. Nah, ini teman-teman. Jadi intinya untuk memperhatikan keimanan kita adalah dengan memperhatikan syariat Allah, ya. Karena di dalam syariat Allah disitulah terkandung ilmu, yang dengan ilmu itu dimaksudkan menjadikan diri kita beriman, dibuktikan dengan amal-amal yang benar, itulah ketaatan. Maka kembali lagi kepada perkataan Abu Hatim, al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah, ya. Iman akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan akan menjadi berkurang dengan sebab bermaksiat. Berikutnya dari Abu Darda, inna min fiqhil abdi ayya'lama ma zada min imanihi wa ma naqasa minhu, wa inna min fiqhil abdi ayya'lama amuzdadun huwa amuntaqis, wa inna min fiqhil abdi ayya'lama nazaghati syaitan an ta'tiyahu. Dalam kitab Sunnah li Abi Bakar al-Khilal. Dari Abu Darda, ya, Abu Darda itu adalah salah seorang sahabat yang terkenal ibadahnya, ya. Walaupun tetap sahabat yang 4 tidak terkalahkan, namun Abu Darda dikenal salah seorang yang ibadahnya luar biasa. Beliau mengatakan teman-teman, inna min fiqhil abdi, sesungguhnya di antara tanda kepakihan seorang hamba, ayya'lama ma zada min imanihi wa ma naqasa minhu, adalah mengetahui apa-apa
yang bisa menambah keimanannya dan yang bisa mengurangi keimanannya. Fiqh adalah paham. Ya. Fikih adalah paham. Paham adalah prosesnya pertama mencari tahu, kemudian mempelajari sampai dia bisa mengamalkan. Itulah fikih namanya. Ya. Jadi bicara fikih bicara praktek amal ibadah dengan benar. Itu namanya fikih. Nah, kata Abu Darda, di antara kepakihan seseorang hamba ya, kepada Allahnya, kepada Allah adalah mengetahui mazada min imanihi, mengetahui apa-apa dari agamanya yang bisa menambah keimanannya. Berarti kita ini harus terus mencari tahu teman-teman ya. Wa mana qasaminhu, dan segala hal yang bisa mengurangi kualitas dan kuantitas keimanannya. Itulah fiqhul abd ya. Itulah seorang hamba yang faqih. Ya. Jadi seorang hamba yang faqih adalah dia berusaha mencari tahu mana hal-hal yang bisa mengurangi keimanannya, mana yang bisa meningkatkan keimanannya. Seperti itu teman-teman. Kemudian juga kata beliau, wa inna min fikil abdi ayya'lama amuzdadun huwa amuntakis. Di antara tanda kepakihan seorang hamba adalah dia mengetahui apakah saat itu ya, saat ini sedang bertambah imannya atau sedang berkurang. Berarti dia harus selalu pikirannya harus selalu memperhatikan keimanannya. Amuzdad, apakah sedang ditambah keimanannya? Amuntakis, atau justru dia sedang menguranginya. Seperti itu. Itu tanda kepakihan seorang hamba. Kemudian kata beliau juga, wa inna min fikil abdi ayya'lama nazaghati syaitan an ta'tiyahu. Ya. Di antara kepakihan seorang hamba adalah mengetahui godaan-godaan setan. Kapan setan sedang menggoda dia? Ya. Kapan setan sedang datang kepada dia dan menggodanya untuk berbuat dosa? Nah, itu tanda kepakihan seseorang. Ya. Jadi intinya seorang yang faqih, ya, dia selalu memperhatikan keimanannya setiap detiknya, ya. Setiap saatnya perhatikan terus ya. Apakah berkurang atau bertambah? Apakah berkurang atau bertambah? Siapa saja, apa saja penyebab kurangnya, apa saja penyebab meningkatnya, dan kapan setan itu menggoda dirinya. Untuk apa? Untuk bermaksiat. Seperti itu teman-teman ya. Nah baik, mengenai nazaghati syaitan ya, tentang bagaimana setan itu menggoda manusia supaya bermaksiat ya, supaya tidak berbuat yang baik, yang khair, maka kita diingatkan dengan sebuah ayat teman-teman. Ayat dari surah Al-A'raf ya, yang mengingatkan kita bagaimana setan itu menjerumuskan kita. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 117, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis ya, Abaljan ya, nenek moyangnya jin, dia mengatakan tsumma la'atiyannahum, kemudian saya ya, dengan begitu pedenya dia mengatakan kepada Allah bahwa dia dan nanti anak buahnya, anak cucu keturunannya, la'atiyannahum. Ini teman-teman, kata la'atiyannahum ini menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Ya. La'atiyan, pasti saya, ya, pasti saya akan datangi mereka. Hum di sini mereka, yakni kita, ya, anak keturunan Nabi Adam. Pasti akan saya datangi mereka, ya, yakni kita ini, mim baini aidihim, dari depan, ya, dari arah depan, wa min khalfihim,
dari arah belakang, wa an aimanihim dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim dari sebelah kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis pun mengatakan di depan Allah, la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau wahai Allah, wahai Rabbku, akan tidak mendapatkan dari mereka ini syakirin, bersyukur. Ya. Itu janji iblis kepada Allah terkait dengan kita. Ya. Jadi iblis yang nanti akan diteruskan oleh keturunannya untuk menggoda kita, menjerumuskan kita. Nah ini dia. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas, min fiqhil abdi ayya'lama nazaghati syaitan. Di antara tanda kepakian seorang hamba adalah berusaha mengetahui nazaghati syaitan, ya. Godaan-godaan setan. Anna ta'ti, kapan godaan itu sampai kepada diri kita. Nah ini dalam ayat 17 surah Al-A'raf Allah memberitahu, ya. Allah memberitahu kapan dan bagaimana dan seperti apa, ya, setan itu menjerumuskan kita. Nah, yang pertama teman-teman, kata iblis, mim baini adihim, saya akan datangi mereka, alias akan jerumuskan mereka, mim baini adihim, dari arah depan. Apa yang dimaksud dengan arah depan? Min kibalil akhirah, yakni tentang akhirat. Jadi dari arah depan tuh bicara tentang akhirat. Apa dimaksudkan dengan akhirat? An la jannata wala nara wala bi'sa wala hisab. Yang dimaksud menggoda kita dari arah depan yaitu menjadikan kita ini tidak berpikir serius tentang akhirat. Ya. Tentang akhirat, tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang adanya kebangkitan, tentang tidak serius kita memikirkannya. Ya. Dan itu terjadi teman-teman, mudah sebenarnya. Ketika kita nggak serius, ya, beramal, ketika nggak greget, nih saya sudah beramal benar atau belum ya? Itulah kita sudah berada di godaan iblis yang pertama. Ya. Jadi kalau kita ini nggak serius memikirkan amal-amal kita, tentang sholat kita, tentang zakat kita, tentang apa saja, nggak serius. Ya. Yang penting saya sudah beramal. Itu kita sudah berada di godaan yang pertama. Ya, dari arah depan. Ya. Dan ini terbukti teman-teman. Banyak saudara kita kaum muslimin yang gak serius memikirkan akhirat dengan masih tetap melakukan kebid'ahan, itu tandanya mereka sudah ada dalam jeratan pertama. Ya. Para pelaku-pelaku bid'ah itu sudah berada di jeratan pertama, gak memikirkan akhirat, walaupun mereka mengatakan saya beriman akhirat, saya yakin akhirat itu ada, tapi ketika dibuktikan amalnya gak benar, itu mereka sudah dalam jeratan pertama. Ya, dalam tipuan pertama, tidak memikirkan akhirat dengan serius. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, wa min khalfihim, dari belakang. Apa yang maksud dari belakang? Anna dunya la tafna. Ya. Wa amarahum bil jama' wal mana' wal bakhl wal bukhl wal fasad. Iblis dan keturunannya akan menggoda kita, ya, menjerumuskan kita dari arah belakang. Apa yang dimaksudkan arah belakang? Mereka akan dininakbobokan oleh dunia. Ya, iblis sengaja meracuni kita dengan dunia, menganggap dunia ini akan kekal. Ya. Apa bukti anggapan dunia ini kekal? Kita akan menjadi orang yang pelit. Ya, kita akan menjadi orang yang bakhil. Kita akan menjadi orang yang suka mengumpul-kumpulkan harta. Sayang untuk dikeluarkan itu. Ya, takut habis. Ya.
takut habis harta kita. Sudah capek saya mengumpulkan, masa saya bagi-bagi? Nah, itu kita berarti sudah berada di jeratan kedua, belakang. Ya, seperti teman-teman. Jadi kalau kita termasuk ke dalam orang yang pelit, bakhil, ya, bakhil itu kalau nggak salah dia tidak memberi, tapi dia pengen punya orang lain. Ya, itu bakhil. Ya, memberi tidak mau, tapi dia pengen punya orang lain ada di diri kita. Nah, itu adalah godaan iblis, godaan setan kepada kita. Ya, sekali lagi, jadi yang dimaksud dari arah belakang adalah dari masalah kehidupan duniawiyah. Ya, padahal Allah menyuruh kita terkait dengan dunia adalah wabtaghi fima ataqallahu dar akhirah. Kata Allah, cari dengan dunia yang aku berikan kepadamu adalah pahala untuk akhiratmu. Nah, kita malah tidak demikian, ya. Kita malah enggak demikian. Kita malah sayang, ya. Mau bersodakoh tuh sayang sekali, takut habis, ya. Padahal sodakoh itu, ya. Padahal sodakoh yang ada perintahnya, zakat wajib, sodakoh tatawu, ya. Sayang mau memberinya tuh, mau mengeluarkan sayang. Nah, itu berarti kita sudah berada di jeratan yang kedua, ya. Kemudian wa an syama'ilihim, wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Apa yang dimaksud sebelah kanan? Min kibaliddin faman kana 'alal huda asbaha alaihi hatta yakhruja minhu wa man kana 'ala dhalala azyana lahu hatta yusbita 'alaiha. Yang dimaksud dari sebelah kanan adalah dari masalah agama. Apa maksudnya? Faman kana 'alal huda, barang siapa yang sudah berada dalam kebenaran, asbaha an alaihi, dia beri subhat, ya, dia munculkan subhat ke dirinya, sudah benar padahal, tapi dimasukkan subhat oleh dirinya, ya, dimasukkan subhat oleh dirinya. Subhat adalah gangguan keilmuan, ya, gangguan keilmuan. Sudah benar pemahamannya, masuk pemahaman berikutnya, kayaknya ini yang benar nih. Nah, itu teman-teman. Padahal dia sudah benar, tapi masuk ilmu yang lain, penjelasan yang lain, dia tertarik dengan penjelasan yang sebenarnya itu syubhat. Dan ini sudah banyak teman-teman, ya, sudah banyak di YouTube, ya, ya, dai-dai yang menyebar syubhat. Ketika kita tertarik kepada syubhat, ya, yang kita anggap itu benar, maka kita sudah berada di jeratan ketiga sebelah kanan, ya. Kebalikannya, wa man kana 'ala dhalalah, dan mereka yang dalam kesesatan, azyana lahu hatta yusbita 'alaiha, diperkuat, diperindah, diperkuat seakan-akan itu adalah kebenaran, sampai dia mantap, ya, dalam kesesatannya, ya, seperti itu teman-teman, ya. Nah, ini penjelasan ini kita benar-benar harus memahaminya dan harus terus ingat, ya. Karena kalau kita lupa, ya sudah, kita berada di jeratan ini, ya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud di sebelah kanan adalah perkara agama. Nah, mereka yang sudah benar dibikin syubhat, dimasukkan syubhat. Mereka yang dalam kesesatan dibikin mantap, ya, seakan-akan sudah dalam kebenaran. Nah, kemudian yang keempat, wa an syama'ilihim, sebelah kiri. Apa maksud sebelah kiri? Min kibaril ladzat wa syahawat. Ini dari perkara syahwat, ya. Syahwat ini, syahwat adalah kesenangan duniawiyah, ya. Kesenangan duniawiyah. Kalau syubhat, kesenangan ilmu, kesenangan ilmu tapi salah. Kalau syahwat, kesenangan duniawiyah fisik, ya, perasaan, ya.
Nah, di sini maksudnya apa? Min kibalil ladat wa syahwat, ya kesenangan dunia. Ya. Tadi kita pengen dengan dunia itu bersenang-senang saja. Ya. Dia lupa kalau dunia ini seharusnya dimanfaatkan sebagai fasilitas beribadah. Dia tidak menggunakannya seperti itu. Ya contoh, kita makan, minum, berpakaian, tidak mau tahu tujuannya. Ya. Kita tidak mau tujuannya. Yang penting saya berpakaian, yang penting saya makan, yang penting saya minum, saya bisa menikmati. Ya, dia tidak tahu target ya dari makan minum dari dunia. Itu berarti sudah kena jerat setan dari sebelah kiri. Nah, kemudian ditutup oleh iblis itu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau wahai Allah, wahai Rabb, akan mendapati mereka kebanyakan tidak bersyukur. Ya. Jadi disimpulkan di kata syukur, teman-teman. Ya. Dari 4 gangguan ini disimpulkan di kata syukur. Ya, di kata syukur. Berarti syukur itu meliputi semuanya. Kalau kita bersyukur, berarti kita selamat dari 4 ini. Kalau kita tidak bersyukur, berarti kita bahaya. Kita memiliki 4 godaan setan. Maka jangan lupa makna syukur, haruslah ingat. Syukur adalah al-qiyamu lillahi bi ta'ati. Syukur berarti berupaya menegakkan ketaatan kepada Allah. Ya. Syukur berarti berupaya semaksimal mungkin menegakkan ketaatan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan duniawiyah kita dengan benar. Itulah bersyukur, teman-teman. Ya. Kembali kepada ayat 77 surat Al-Qasas. Itu sebenarnya menuntut kita bersyukur. Duniawiyah kita dapati, banyak sedikit yang jelas Allah memberikan kepada kita dunia. Nah, Allah menginginkan kepada kita untuk kemanfaatkan kita, gunakan dunia itu untuk kepentingan akhiratmu. Itulah syukur. Itulah syukur ya. Menggunakan duniawiyah dengan benar, itulah hakikat syukur, teman-teman. Jadi ketika seorang bersyukur, maka dia sudah menggunakan ilmu dengan benar dan menggunakan harta benar dengan benar. Ketika kita menggunakan ilmu dengan benar untuk harta benar kita dengan benar, kita selamat dari 4 hal ini. Ya. Nah, adapun kita terkadang berbuat dosa, selama bukan itsmu, insya Allah kita masih dalam keadaan kesempurnaan iman. Sekali lagi, ketika kita berbuat dosa, selama bukan itsmu, ya, selama bukan itsmu itu apa? Dosa dengan sengaja. Ya. Selama bukan itsmu, insya Allah kita termasuk orang yang selamat. Tapi kalau sudah itsmu, nyaman dengan berbuat dosa secara sengaja, itulah berarti kita sedang yankus iman kita. Yankus. Wa'iyadzubillah. Baik, sedikit lagi teman-teman. Ya, baik. Makanya waktunya nggak cukup, teman-teman. Sedikit aja di antara makna kesempurnaan iman. Ya, sedikit saja, satu slide ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, teman-teman, satu lagi ini hadisnya. Ini yang kedua, tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Apa maksudnya? Yang dimaksud dalam hadis ini adalah tidak sempurna iman. Yang dimaksud tidak beriman adalah tidak sempurna iman. Dan untuk menyempurnakan iman seseorang adalah dengan cara mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu, teman-teman ya. Jadi untuk menyempurnakan keimanan kita itu tidak akan bisa kecuali dengan mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan kita ini mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri? Insya Allah Sabtu depan. Ya.
Insya Allah kita akan bahas Sabtu depan. Bagaimana kita membuktikan bahwa cinta kita ini kepada saudara kita seperti mencintai dirinya sendiri. Dan itu menunjukkan kesempurnaan. Jika tidak demikian, maka kita berada dalam hadis tadi. La yu'minu ahadukum, kita berada dalam kekurangan terus. Ya, yangkus terus iman kita, yangkus terus. Kalau iman kita yangkus terus, wa'iyadzubillah, ya. Berarti kita tidak belum mencapai tujuan dari hidup kita, ya. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah dengan benar. Ketika kita belum sampai kepada tujuan kita dalam hidup yang beribadah kepada Allah, berarti di antara penyebabnya adalah ini, ya. Kita tidak mencintai kepada saudara kita dengan benar. Itu saja teman-teman. Insyaallah kita akan bahas tentang poin kedua ini Ahad depan. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.